Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan dumateng Allah Subhanahu wa taala, marilah di malam hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam kenikmatannya kepada kita semua hingga sampai di malam hari ini di antara banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita salah satu yang terpilih untuk dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir di masjid ini, kita bisa datang di masjid ini, itu semua murni atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kula panjenengan ketika tadi mendengar kumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, napa jawabipun Bapak Ibu? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita tidak boleh ujub Bapak Ibu sekalian, boten angsal berbangga diri terhadap amal sholih yang kita kerjakan. Karena hari ini kita bisa sholat, kita saged zikir, kita saged sholawat, kita saged berdoa, itu semua murni atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak henti-hentinya kula panjenengan ngucapaken alhamdulillah. Sholawat dan salam Bapak Ibu sekalian semoga senantiasa terlimpahkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sholawat itu juga terlimpahkan pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jalannya hingga yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan dumateng Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita kaji ingkang dalu punika nggih menika tentang memaafkan. Pun sering dengar Bapak Ibu materi memaafkan, bolak-balik mungkin pun sering mendengar, tapi memaafkan ini mboten ngertos pun apa dereng. Dinten riyaya kirang pinten dinten malih niki ngenteni riyaya. Berbicara tentang memaafkan Bapak Ibu sekalian, mungkin teng khotbah, teng pengajian, teng kultum bolak-balik sampun dielingno tentang keutamaan memaafkan. Kula panjenengan pun sering mendengar wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas gedung banteng, seluas langit dan bumi. Tapi kadang-kadang kula panjenengan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi ini kadang-kadang boten termotivasi.
dengan surga Allah seluas langit dan bumi niku. Kangge sinten Bapak Ibu sekalian? Uiddat lil muttaqin. Kangge tiang-tiang ingkang takwa. Sinten niku? Tiang yang bertakwa niku alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Nggih menika tiang sing sedekah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wa kadiminal ghaidha. Nggih menika tiyang sing saged menahan emosi amarah, wal afina anin nas, dan nggih menika tiyang sing saged memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin pun pernah dengar nih Bapak Ibu sekalian, sering sekali kita mendengar ayat ini bahkan kita hafal, tapi prakteknya angel nopo gampang? Angel. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan dumateng Allah Subhanahu wa taala, wonten cerita nggih menika Bapak Ibu, wonten bapak guru suatu hari yang masuk ke kelasnya membawa sekarung kentang Bapak Ibu. Kita ajeng damel nopo? Repek nopo ajeng kelas masak, nopo ajeng bagi-bagi. Jadi bapak guru niki masuk ke kelas membawa sekarung kentang. Maka murid-muridnya penasaran Bapak Ibu, kira-kira apa pelajaran yang akan kita ambil dari sekarung kentang yang dibawa oleh bapak guru ini. Maka kemudian bapak guru berkata kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, adakah di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan sampai hari ini masih ingat dan masih menyimpan dendam kepada orang itu? Silahkan wahai murid-muridku, kalian hitung berapa orang yang menyakiti kalian dan kalian sampai hari ini masih menyimpan dendam. Monggo dihitung Bapak Ibu. Wonten pinten sing pernah menyakiti jenengan dan sampai hari ini jenengan taksih eling kalih tiyang niku? Maka murid ini menghitung Bapak Ibu, ada yang menghitung 1, 2, 3, ada yang 10. Sekarang wahai murid-muridku, silahkan kalian ambil kentang yang berada di hadapan kalian sejumlah orang yang pernah menyakiti kalian dan kalian masih menyimpan dendam. Maka yang dendam kepada 1 orang mengambil 1 kentang, yang dendam kepada 10 orang mengambil 10 kentang. Sekarang murid-muridku, silahkan kalian tulis nama orang yang pernah menyakiti kalian dan kalian masih menyimpan dendam di kentang yang kalian ambil. Maka ditulis Bapak Ibu, yang mengambil 1 kentang maka ditulis 1 nama, misalnya Jono, ngapunten lek wonten namine Jono. Lek 10 nggih ditulis Jono, Eko, Amir, sinten mawon 10 niku. Maka ditulis itu ya. Kemudian bapak guru membagikan kresek kepada masing-masing muridnya, dan tugas kalian wahai murid-muridku, silahkan kalian masukkan kentang yang sudah kalian beri nama ke kresek yang sudah Pak Guru bagikan, dan tugas kalian membawa kresek yang berisi kentang kemanapun kalian pergi. Ke sekolah kalian bawa, ke kamar tidur kalian bawa, ke lapangan kalian bawa. Pendek kata Bapak Ibu sekalian, kresek yang berisi kentang itu harus dibawa. Maka berlalu 1 hari, 2 hari, 5 hari. Kinten-kinten apa yang terjadi Bapak Ibu? 5 hari membawa kresek yang berisi kentang. Kentangnya nambah napa dadi bergedel napa busuk? Busuk. Maka Pak Guru cuma tersenyum sampai 10 hari. Akhirnya Pak Guru berkata kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, bagaimana kondisi kalian membawa kresek yang berisi kentang selama 10 hari? Busuk Pak Guru, bau Pak Guru. Maka Bapak Ibu ingkang dimuliakan di mata Allah Subhanahu wa taala, niku baru tiang sing beto kresek berisi kentang selama 10 hari.
Enak napa mboten? Mboten. Bagaimana dengan orang yang membawa kentang yang busuk di dalam hatinya tidak hanya 10 hari. Nah, pirang-pirang tahun. Bahkan sampai meninggal dunia tiang niku taksih membawa kentang yang busuk. Nyaman apa mboten Bapak Ibu? Mangan ora kolu. Ajeng tilem mikir. Kenapa? Karena hatinya sedang berpenyakit. Makanya bener napa ingkang didhawuhaken dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Tirose Nabi sallallahu alaihi wasallam idza solahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging niku baik, maka seluruh amalannya, seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Tapi kalau segumpal daging niku jelek, buruk, sakit, maka seluruh amalannya dan seluruh badannya akan ikut buruk maupun jelek. Pilih sing pundi Bapak Ibu? Baik napa sing buruk? Baik. Sedaya purun sing baik. Tapi nglakoni ne sing angel. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dumateng Allah Subhanahu wa taala, monggo ing dalu punika kula panjenengan belajar. Pun bolak-balik dielingni tentang memaafkan, tapi nggih menungso. Kula panjenengan nggih kadang-kadang saged memaafkan, nggih kadang-kadang tesih eling. Monggo ing dalu punika monggo kita belajar bagaimana orang-orang mulia niku memaafkan Bapak Ibu. Sinten orang-orang mulia niku? Salah satunggaling nggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disakiti napa mboten Bapak Ibu? Pernah dizalimi napa mboten? Pernah. Maka ing salah satunggaling perang nggih menika perang Hunain. Perang Hunain niku perang di tahun 8 Hijriah. Setelah terjadinya Fathu Mekah. Jadi perang Hunain itu perang yang sangat unik Bapak Ibu. Jadi kaum muslimin pada saat itu melawan suku Hawazin dan suku Sakif. Pada awal mula perang kaum muslimin menang. Tapi karena rasa congkak, rasa ujub, rasa sombong, yang pada saat itu kaum muslimin membawa pasukan perang yang banyak, akhirnya kalah. Tapi terakhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan. Tapi yang unik dari perang Hunain, perang Hunain itu uniknya kenapa Bapak Ibu? Nggih menika suku Hawazin dan suku Sakif ini membawa seluruh hartanya di medan perang. Supaya kenapa? Supaya mereka tidak kabur dalam medan peperangan. Kira-kira ketika kaum muslimin pada saat itu menang, harta ghanimahnya banyak napa sedikit? Kata, karena suku Hawazin dan Sakif membawa seluruh hartanya supaya tidak lari dari peperangan. Maka ketika kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah yang banyak Bapak Ibu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membagikan sebagian besar harta ghanimahnya kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, ya, yang baru mu'alaf. Akhirnya membuat sebagian sahabat Ansor terima napa mboten? Kene sing perang, kono sing bagian. Jenengan terima? Mboten to? Mboten terima. Maka sebagian sahabat Ansor mboten terima. Kene sing perang kok sing kathah harta ghanimah adalah orang-orang Arab Badui yang masuk Islam. Maka terdengar bincang-bincang orang Arab sahabat Ansor yang tidak terima, sehingga dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ngendika, faman ya'dilu. Kalau jadi orang-orang sahabat Ansor tadi mengatakan,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikhlas dalam membagi harta ghanimah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan faman ya'dilu idalam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau aku dikatakan tidak adil, maka siapa lagi yang lebih adil daripada aku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita siapa Bapak Ibu yang lebih adil? Kalau Nabi dikatakan tidak adil, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seketika itu mengatakan rahimallahu Musa qad udiya bi aksara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa karena Nabi Musa pernah disakiti lebih besar dari ini dan Nabi Musa bersabar. Jadi pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti? Pernah. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin marah, ingin membalas orang yang menyakiti, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buru-buru mengingat kisahnya Nabi Musa. Loh, bagaimana kisahnya Nabi Musa? Sehingga ketika Nabi dikatakan tidak adil, Nabi dikatakan tidak ikhlas, Nabi supaya bersabar, beliau mengingat kisahnya Nabi Musa. Ya, kisah yang mana ini? Maka salah satu kisahnya Nabi Musa yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari ini, yaitu sebagaimana dalam firman Allah di Quran surat Al-Ahzab di ayat terakhir kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabara'ahullahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Kemudian Allah Ta'ala membersihkan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapan orang itu, dan Nabi Musa merupakan Nabi yang memiliki kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana Bapak Ibu Nabi Musa ini disakiti? Yaitu kisahnya di hadis riwayat Bukhari, dikatakan bahwa Nabi Musa itu adalah seorang pemuda yang pemalu Bapak Ibu. Nabi Musa itu seorang pemuda yang pemalu, isinan. Ya, pemuda yang isinan. Bahkan saking isinnya Bapak Ibu, tidak ada satu helai pun dari tubuhnya Nabi Musa yang terlihat. Tertutup, berukut Nabi Musa niku. Dan kebiasaan Bani Israel niku, Bani Israel itu terbiasa mandi bersama di sungai. Jadi satu sama lain mandi bersama sehingga saling melihat aurat satu sama lain. Dan yang tidak pernah mandi bersama itu hanya satu orang, yaitu Musa. Sehingga terdengar desas-desus, terdengar fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan dari Bani Israel bahwa Nabi Musa itu memiliki penyakit kulit, memiliki kelainan pada kelaminnya. Jadi Nabi Musa itu zaman dulu sudah difitnah oleh kaumnya sendiri, punya penyakit kulit, punya kelainan di kelaminnya dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat tadi ingin membersihkan tuduhan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pada saat Nabi Musa mandi di sungai, beliau mencopot bajunya dan meletakkan bajunya di atas batu. Lalu Nabi Musa mandi. Setelah Nabi Musa mandi Bapak Ibu, maka Nabi Musa ingin mengambil bajunya, ternyata bajunya sudah dibawa lari oleh batu tersebut. Jadi zaman dulu batu itu membawa lari bajunya Nabi Musa. Nabi Musa mengambil tongkatnya, mengejar batu itu sambil mengatakan, ya hajar saubi, ya hajar saubi, wahai batu bajuku, wahai batu bajuku. Tidak terasa Bapak Ibu, Nabi Musa ini terus mengejar batu tersebut sampai melewati gerombolan Bani Israel. Jadi Nabi Musa tidak pakai baju, akhirnya Bani Israel ini melihat tubuhnya Nabi Musa tanpa baju. Yang dikatakan fara'ahu uryanan ahsana ma khalaqallah. Ketika Bani Israel melihat Nabi Musa tanpa baju itu merupakan sebaik-baik tubuh dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itulah
Nabi Musa terbersihkan dari tuduhan-tuduhan Bani Israel. Ternyata Nabi Musa tidak cacat, Nabi Musa tidak memiliki penyakit kulit, Nabi Musa tidak memiliki kelainan di kelaminnya. Lalu batu itu berhenti setelah peristiwa itu. Setelah itu Nabi Musa memukul batu itu, dalam riwayat hadis Bukhari itu 3 sampai 4 sampai 5 pukulan. Ada bekasnya di batu tersebut. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa ketika dikatakan beliau cacat, beliau berpenyakit, Nabi Musa marah napa mboten? Nabi Musa marahnya kepada siapa? Kepada batu. Sing dipentungi sinten? Batu. Sing dipentungi batu. Yang menuduh Nabi Musa tidak dipentungi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau pada saat itu Nabi Musa marah. Jenengan masih ingat kisahnya Nabi Musa? Ketika Nabi Musa bertemu dari salah seorang kaumnya Fir'aun dan salah seorang kaumnya Nabi Musa yang pada saat itu sedang berkelahi. Lalu Nabi Musa, apa yang terjadi? Fawakazahu Musa faqadu alai. Nabi Musa meninju dengan satu tinjuan langsung mati. Bayangkan pada saat itu kalau Nabi Musa marah, ada 10 orang yang mencela. Hei Nabi Musa, kamu itu berpenyakit. Ditinju 10 itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Langsung mati Bapak Ibu. Tapi Nabi Musa tidak marah, Nabi Musa bersabar, Nabi Musa memaafkan. Yang Nabi Musa marahi, pentungi adalah batu. Maka itulah yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tidak adil, dikatakan tidak ikhlas, maka supaya Nabi bersabar, supaya Nabi memaafkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu, lek jenengan dikatakan gendut, terima napa mboten? Supaya bersabar, supaya lek jenengan dikatakan, Bu, jenengan niku elek ireng. Oh jenengan Bu, mboten jenengan Bu. Lek supaya bersabar, supaya memaafkan, maka buru-buru mengingat kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa dulu pernah juga diejek terkait tubuhnya, terkait kulitnya dan sebagainya. Maka supaya kita bersabar, supaya kita memaafkan, segera ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kisah yang lain Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW, beliau itu bagaimana kehidupannya di Mekah, disiksa, dicaci maki, dilempari kotoran, dilempari batuan. Bahkan sampai ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang kafir itu mengadakan sayembara, barang siapa yang membunuh Muhammad maka akan diberikan 100 ekor unta. Sampai ke Madinah, Nabi masih disakitin apa mboten Bapak Ibu? Nggih. Ada namanya perang Badar di tahun 2 Hijriah. Ada namanya perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Ada namanya perang Ahzab di tahun 5 Hijriah. Perang Uhud dan perang Ahzab niku Bapak Ibu dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika di tahun 8 Hijriah, peristiwa Fatku Mekah, Nabi SAW membawa 10.000 pasukan yang saat itu orang-orang kafir sudah kalah. Kira-kira Nabi bisa nggak untuk balas dendam? Bisa. Perang Uhud dan perang Ahzab itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada saat peristiwa Fatku Mekah itu Bapak Ibu, Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah berkumpul, kalau Nabi SAW mengatakan kepada kaum muslimin untuk menyiksa, disiksa. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW menuju Ka'bah, melakukan sholat, kemudian setelah sholat mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy ini dan mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya ma'saral Quraisy, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang Quraisy, mata dunnun anni fa'ilum bikum. Kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Kira-kira apa Bapak Ibu? Nabi SAW akan menyiksa orang-orang Quraisy ini? Tidak. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy? Mengatakan khairan, wahai Muhammad, sesungguhnya yang akan engkau lakukan adalah kebaikan.
akhil karim wa ibni akhil karim. Engkau itu orang yang mulia dan engkau itu anak keturunannya orang yang mulia. Jadi orang itu Bapak Ibu, kalau sudah terdesak, kalau sudah tertekan, apa yang dilakukan? Memuji, menjilat. Jadi orang itu kalau sudah tertekan, terdesak, yang keluar dari mulutnya adalah pujian. Kamu itu orang baik, kamu itu anaknya orang baik. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-yauma la aqulu lakum ila kama qala akhi Yusuf. Pada hari ini aku tidak akan mengucapkan kecuali seperti apa yang diucapkan oleh saudaraku Yusuf. Jadi di kisah yang kedua ini Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad SAW mampu untuk membalas, tapi beliau tidak mau membalas karena beliau mengingat kisahnya Nabi Yusuf. Bagaimana kisahnya Nabi Yusuf? Masih ingat Bapak Ibu, Nabi Yusuf niku gimana? Dipisahkan oleh saudaranya dari bapaknya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual dari satu kafilah ke kafilah yang lainnya. Puncaknya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara. Dalam salah satu riwayat selama 7 tahun beliau dipenjara, padahal beliau tidak bersalah. Tapi setelah melewati satu ujian ke ujian yang lainnya, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diangkat menjadi bendaharawan di Mesir. Setelah menjadi bendaharawan di Mesir, apa yang terjadi? Terjadilah musim paceklik, musim kemarau yang panjang, tidak ada makanan. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada Nabi Yusuf meminta bantuan, meminta makanan. Kalau jenengan posisinya berada di posisi Nabi Yusuf Bapak Ibu, jenengan di waktu kecil dibuang oleh saudara jenengan, tidak dianggap sebagai keluarga. Tapi setelah besar jenengan menjadi pejabat, menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, saudara jenengan datang kepada jenengan meminta bantuan, kita napa yang jenengan lakukan? Saya dianggap dulur Bapak Ibu. Biyen pas orang duwe di gua. Sakniki pas duwe akoni sebagai dulur. Wonten tiyang mriki Bapak Ibu? Wonten? Wonge teko? Mboten. Maka itu yang dilakukan. Maka ketika saudara Nabi Yusuf Bapak Ibu sekalian datang kepada Nabi Yusuf meminta bantuan, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf Bapak Ibu sekalian di surah Yusuf ayat 92 itu, ketika di 91 saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan in kunala khotiin, wahai Yusuf, sesungguhnya kami mengakui kalau kami ini bersalah dulu. Maka Nabi Yusuf mengatakan di ayat 92, la tasriba alaikumul yaum. Wahai saudaraku, pada hari ini tidak ada cercaan buat kalian. Pada hari ini tidak ada kesalahan buat kalian. Jadi Nabi Yusuf itu Bapak Ibu sekalian di ayat 92 ini, beliau melupakan kesalahan-kesalahan dari saudaranya. Lek jenengan kalih kula mungkin bisa memaafkan, tapi tesih tak eling-eling. Lho nggih toh? Tapi Nabi Yusuf niki ndak. Apa buktinya? Nabi Yusuf ini beliau melupakan kesalahan saudaranya. Di ayat 100 di surah Yusuf itu, bagaimana Allah Ta'ala berfirman yang sangat indah sekali. Ketika Nabi Yusuf sudah menyuruh kepada saudaranya untuk membawa bapak ibunya dari Palestina menuju Mesir, maka Nabi Yusuf berkata di surah Yusuf ayat 100 itu, ya bunayya, ya abati, wahai ayahku, hada ta'wilu ru'yaya min qabl, sesungguhnya inilah takwil mimpiku yang dulu. Nabi Yusuf bermimpi apa dulu Bapak Ibu? Nabi Yusuf bermimpi akan disembah oleh 11 bintang, disembah oleh matahari, bulan dan 11 bintang. Maka ini takwil mimpiku dulu, wahai ayahku. Ya, jadi takwilnya kan 11 saudaranya datang
ayah ibunya datang kepada Nabi Yusuf di Mesir, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqo. Tuhanku telah menjadikan mimpi ini sebagai kenyataan. Wa qad ahsani bi, dan Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Apa berbuat baiknya Allah kepada Nabi Yusuf? Id akhrajani minas sijni, ketika Tuhanku mengeluarkan aku dari penjara. Padahal Bapak Ibu, di ayat ini sebelum Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, Allah berbuat baik tidak kepada Nabi Yusuf? Ya, apa berbuat baiknya? Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur. Siapa yang mengeluarkan Nabi Yusuf dari sumur? Yaitu Allah. Tapi kenapa di ayat 100 ini di situ Nabi Yusuf tidak mengatakan Allah telah berbuat baik kepadaku karena Allah telah mengeluarkan aku dari sumur? Karena yang memasukkan Nabi Yusuf ke sumur adalah saudaranya. Di ayat 92 tadi Nabi Yusuf sudah berkomitmen kalau beliau memaafkan saudaranya dan tidak akan mengingat-ingat kesalahan saudaranya. Jadi ini komitmennya Nabi Yusuf. Jadi disebutkan Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Tuhanku mengeluarkan aku dari rumah penjara. Tidak disebutkan dikeluarkan dari sumur. Karena Nabi Yakub tahu atau tidak Bapak Ibu kalau Nabi Yusuf masuk sumur? Tidak tahu. Tahunya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Walaupun ketika diserahkan bajunya Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub itu, bajunya masih utuh, berlumuran darah tapi bajunya masih utuh. Ada Bapak Ibu serigala yang baiknya seperti itu, memangsa tapi bajunya masih utuh. Jadi di ayat ini, di Yusuf ayat 100 ini komitmennya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam kalau sudah memaafkan saudaranya, maka dia tidak akan mengungkit-ungkit kesalahannya. Like kula panjenengan sampun memaafkan tapi masih mengungkit-ungkit. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy itu sudah dikumpulkan pada saat peristiwa Fathu Mekah, maka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini aku tidak akan mengucapkan kecuali apa yang diucapkan oleh saudaraku Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum idhabu fa antum mutalaqa. Sekarang pergilah kalian semua bebas. Maka di kisah yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika mampu membalas, tapi dia tidak mau membalas karena mengingat kisahnya Nabi Yusuf. Jadi Bapak Ibu, lek jenengan ada di posisi Nabi Muhammad, ada di posisi Nabi Yusuf, mampu membalas kesalahan orang, tapi supaya tidak mau membalas, maka segeralah ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saged gampang napa angel? Angel nggih. Tapi saged diusahakan, saged insyaallah. Mungkin Bapak Ibu sing sampun kepisah kalih saudaranya, kepisah kalih wong tuane, kepisah kalih mertuane, kalih mantune, monggo di WA. Anakku, mantuku, mertuaku, la tasriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada kesalahan buat kalian. Pada hari ini kalian tidak ada cercaan. Kita sakit Bapak Ibu? Insyaallah nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan satu hadis. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendikan Bapak Ibu, tuftaku abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayuk faru likulli abdin, maka mendapatkan ampunan setiap hamba la yusriku billahi syai'an, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Oke.
Jadi pintu surga niku dibuka setiap hari Senin kali hari Kamis. Setiap hamba diampuni oleh Allah pada hari Senin dan Kamis, selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pengecualian Bapak Ibu. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang antara dirinya dengan saudaranya ada syahna, ada permusuhan, ada kebencian. Oke. Jadi ketika seorang itu masih menyimpan permusuhan, masih menyimpan kebencian, dia tidak dapat ampunan di hari Senin dan hari Kamis. Purun Bapak Ibu, boten dapat ampunan di hari Senin dan hari Kamis? Boten. Makanya di hadis yang lain dikatakan tidak halal seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya maksimal selama 3 hari. Lek jenengan berbuat kesalahan di hari Selasa, maka segera memaafkan di hari Kamis. Lek wonten tukar padu di hari Jumat, segera memaafkan di hari Senin, supaya di hari Senin dan Kamis dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang itu tidak memaafkan di hari Senin dan Kamis ini, kata Allah Subhanahu wa taala, andiru hadaini yastoliha. Undurlah maaf untuk kedua orang itu. Undurlah maaf untuk kedua orang itu 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Jadi dia tidak akan dapat ampunan di hari Senin dan Kamis. Iman-iman Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau jenengan pas meninggal dan belum memaafkan, maka ini bahaya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin hidup kita tenang, maka mari kita bersihkan hati kita. Bagaimana membersihkan hati? Dengan tidak menyimpan dendam. Satu lagi penutup. Kalau jenengan masih ingat, Nabi SAW pernah berkumpul dengan sahabatnya. Lalu Nabi SAW mengendika, akan datang di hadapan kalian salah seorang calon penghuni surga. Maka yang lewat itu adalah seorang sahabat Ansor yang habis berwudu, masih ada bekas air wudunya di jenggotnya, dan tangan kirinya menenteng sandalnya. Maka di hari besok kembali Nabi mengatakan akan datang kepada kalian calon penghuni surga. Maka orang itu yang hadir. Di hari ketiga kembali Nabi mengucapkan seperti itu, dan kembali yang lewat adalah orang itu lagi. Diikuti oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. 3 hari di rumahnya, melihat sholatnya, melihat puasanya, ternyata sholatnya, dzikirnya biasa-biasa saja. Ternyata apa amalannya Bapak Ibu sekalian? Setiap sebelum tidur, orang itu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, dan sebelum tidur orang itu senantiasa membersihkan hatinya untuk tidak iri terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, di antara cara orang-orang mulia dalam memaafkan, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mudah meminta maaf dan memaafkan, yang dengan memaafkan itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.